Kita akan segera berdiskusi ya, berbincang bersama narasumber kita, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhammad Faisal. Pemerintah akan mengatur tata kelola perdagangan karbon, di mana mekanisme perdagangannya nanti akan diatur oleh OJK. Gimana menurut Pak Faisal? Ya, mungkin saya rasa perdagangan karbon ini untuk sebagian masyarakat Indonesia, saya rasa masih sesuatu yang agak abstrak ya. Jadi langkah baiknya jika mesti dijelaskan dulu ini sebetulnya barang apa sebetulnya. Siap. Nah jadi perdagangan karbon ini sebetulnya kenapa itu barang apa itu dan kenapa itu ada ini tidak lepas secara filosofis karena pembangunan ekonomi ya apapun aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia atau negara selama ini maupun juga masyarakat ini pasti akan ada dampaknya terhadap lingkungan, terutama emisi karbon. Sehingga seringkali ada perdebatan antara apakah kita harus mendahulukan ekonomi atau kita menjaga lingkungan, karena seringkali dianggap sebagai sesuatu yang kontradiktif. Nah, perdagangan karbon ini adalah salah satu upaya untuk mencari jalan tengah atau solusi supaya bagaimana pembangunan ekonomi ini pada saat yang sama juga tidak lantas merusak lingkungan atau meminimalisir yang disebut dengan emisi karbon. Emisi karbon itu adalah kalau intinya kalau dia emisi karbon itu dilepaskan, ya makin besar emisinya ini tentu saja akan semakin buruk ya bagi kualitas hidup kita, bagi lingkungan kita. Nah ini yang ingin juga diupayakan secara bersama-sama dengan pembangunan ekonomi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu adalah bagaimana supaya umumnya para pelaku usaha dan juga masyarakat yang tentu saja ya ingin memprioritaskan pada perekonomian mereka yang mendapatkan keuntungan, mendapatkan penghasilan ini mereka juga mempertimbangkan supaya tidak meningkatkan emisi karbon, yaitu dengan cara setiap kali emisi karbon yang dilepaskan itu kemudian bagaimana caranya supaya dimonetisasi ya. Nah, jadi pihak-pihak baik itu pelaku usaha, perusahaan maupun masyarakat yang mengeluarkan emisi karbon ini dimonetisasi harus membayar sejumlah emisi karbon yang dilepaskan. Sebaliknya yang kemudian bisa mempertahankan untuk tidak mengeluarkan emisi karbon dengan cara misalkan melestarikan hutan ya dan juga pertanian dan perkebunan lain-lain, ini mereka mendapatkan kredit atau mendapatkan sejumlah uang ya dalam bentuk uang. Jadi ini diuangkan istilahnya karbonnya. Nah, jadi bentuknya realnya seperti apa? Misalnya jadi kalau pemerintah atau perusahaan misalkan mereka menjaga satu kawasan hutan tertentu ya atau kawasan perkebunan atau pertanian ya ini dianggap sebagai mereka menjaga untuk emisi karbon tidak lepas. Nah ini bisa ada kredit yang didapatkan. Sebaliknya kalau misalkan ada satu perusahaan misalkan yang mereka melakukan aktivitas produksi yang mengeluarkan emisi karbon, mereka harus membayar. Nah ini selama ini kan tidak ada perdagangannya. Nah ini kemudian dimonetisasi, kemudian diperdagangkan. Nah itu ujung-ujungnya adalah bisa dipakai sebagai alternatif pembiayaan untuk pemerintah dan juga pihak-pihak yang lain yang berkepentingan. Nah ini sangat penting karena dianggap selama ini misalkan upaya pelestarian hutan, upaya menjaga taman nasional yang berada di kebanyakan ya di luar Jawa. Nah ini kekurangan pembiayaannya. Nah ini jadi bisa dipakai sebagai sumber pembiayaan. Dan ini kedepannya arahnya ke arah situ. Dan ini adalah satu alternatif yang sangat potensial menurut saya bagi Indonesia. Kenapa bagi Indonesia? Karena Indonesia ini kan hutannya begitu besar, begitu salah satu paru-paru dunia itu di Indonesia, ya. Terutama di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua gitu. Nah itu kalau kemudian tidak ada upaya untuk mencari alternatif pembiayaan supaya paru-paru dunia ini tetap terjaga, nah ini khawatirnya akan semakin mempercepat degradasi, deforestasi dan juga degradasi lahan. Nah ini yang merusak lingkungan dan ini sifatnya tidak bisa hanya satu negara sendiri. Makanya sifatnya
perdagangan karbon ini terbuka, artinya ini memang bisa diperdagangkan nanti arahnya global antar ya. negara, global, sifatnya global. Nah, tapi sekali lagi untuk bisa melakukan itu tentu saja harus ada bagaimana caranya untuk memonetisasi, harus ada standarnya, harus dihitung dulu kan, potensinya berapa. Nah ini kan yang tadi disebutkan bahwa oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini melakukan registrasi. Nah itu sebetulnya upaya untuk mendata sebetulnya kita kemampuan kita menjaga karbon dengan hutan dan lain-lain itu seberapa besar dan potensi untuk diperdagangkan dalam carbon trading, dalam mekanisme carbon trading itu seberapa besar. Nah itu, dan tadi disebutkan juga bahwa yang untuk carbon tradingnya yang berwenang ternyata adalah OJK. Di mana OJK ini kan kita tahu adalah merupakan institusi yang mengawasi sektor keuangan, ya, yang mengelola dan mengawasi sektor keuangan. Jadi kalau oleh OJK, kenapa ya? Berarti ini adalah arahnya carbon trading ini lebih juga kepada tadi sebagai alternatif pembiayaan. Paham. Jadi goal besarnya itu bisa ke masalah lingkungan hidup, juga masalah dapat duit gitu dari sana ya, dari perdagangan ini. Betul. Jadi intinya bagaimana supaya kita ingin terus meningkatkan taraf perekonomian kita, ini tidak bisa berjalan sejalan dengan pelestarian lingkungan. Iya. Akankah kebijakan ini bakal menjadi kayak semacam game changer gitu dalam perdagangan? Iya, sangat bisa menjadi game changer karena itu tadi, kalau dari sisi pembiayaan kita punya potensi untuk kemudian mendapatkan alternatif pembiayaan yang bisa mendorong pembangunan yang lebih green, yang itu disebut dengan hubungan ekonomi yang lebih green, yang kita sering dengar juga adalah green economy ya. Green economy. Dan ini makin lama makin bagus dong ya ini sebetulnya ya. Kayaknya negara-negara lain udah melakukannya ya kelihatannya. Indonesia doang yang belum ya. Sebetulnya sih banyak negara, terutama negara maju yang sudah concern. Negara Eropa memang sudah salah satu yang paling advance. Tapi wajar karena negara-negara maju kan memang satu dari sisi pembiayaan kan memang lebih kuat dibandingkan negara berkembang. Yang kedua, teknologi untuk mendorong green economy mereka lebih advance. Jadi negara berkembang saya rasa memang perlu mengarah ke sana, tapi tentu saja dengan memperhatikan karakteristik yang ada di perekonomian negara berkembang sendiri, tidak bisa serta-merta ikut-ikutan gitu ya dengan negara maju gitu. Caranya maksud saya. Iya. Maksudnya mekanismenya ya. Betul, ya. Nggak bisa studi banding ke sana gimana caranya terus langsung copy paste gitu, nggak bisa ya. Harus lihat karakteristik kita. Betul, sangat betul. Ya, jadi harus betul disesuaikan sama karakteristik kita. Ya. Terus kemudian pertanyaan lain nih mungkin juga menggelitik nih, jika ini diberlakukan nanti kira-kira impact-nya akan seperti apa nih, Pak Faisal? Ya, impact-nya ini yang kita harapkan nanti adalah bahwa kita ke depan ada target-target memang pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Tapi juga pada saat yang sama ada target-target untuk kemudian bisa mencapai status standar pelestarian lingkungan atau standar pengurangan emisi karbon yang jelas, sehingga kita ini dengan begitu ketika kita mendorong perekonomian, daya dukung lingkungan ini tidak turun ya, karena kalau dia turun ini malah justru bisa menghantam ke pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi kita ingin memaksimalkan upaya untuk peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, tapi pada saat yang sama juga kita ingin menjaga ya daya dukung lingkungan bukan hanya untuk kita, tentu saja untuk generasi yang berikutnya ya. Ya. Jadi kalau memang ini kan berarti satu hal yang positif ya, yang bisa Indonesia dapatkan ini sumber penghasilan lain gitu ibaratnya, benar ya Pak ya? Ya. Kira-kira apa tantangan yang akan kita hadapi untuk menyukseskannya ini? Ya, tantangannya ini sebetulnya menurut saya klasik ya. Jadi karena ini membutuhkan pertama persepsi yang sama ya antara stakeholders. Antara pemerintah dengan pelaku usaha, antara pemerintah pusat dengan daerah, antara pemerintah institusi yang berbeda dalam pemerintahan, itu harus satu persepsi ya. Lalu yang kedua adalah masalah kembali lagi kolaborasi antara stakeholdersnya juga, karena
seperti yang saya katakan tadi, ini kan tidak bisa sendiri kan ya. Satu, misalkan untuk meregistrasi, misalkan tadi ya, meregistrasi melihat potensi ada KLHK, kemudian untuk nanti trading ada OJK, kemudian nanti lagi untuk masalah pembiayaan yang lain mungkin ada Kementerian Keuangan juga. Ini kayaknya klise banget ya semua. Klise banget, dan apalagi ini, sesuatu yang baru ini adalah yang sering susah mendefinisikannya, apalagi kemudian misalkan berapa misalkan standar untuk menyatakan bahwa karbon ini karbon ini jumlahnya segini. Benar. Dan bisa dihargai seberapa. Nah, itu kan perlu ada satu kurasi dan juga diskusi ya antara stakeholders. Tapi dengan menyerahkannya kepada otoritas jasa keuangan gitu, menurut Anda ini ada dampak baiknya juga ya? Berarti gimana? Yang jelas memang perlu dikoordinasi ya, dipegang oleh satu institusi yang bisa supaya itu tadi ya, supaya terorkestrasi dengan baik ya, dan juga untuk memobilisasi ya secara internal, secara nasional, untuk kemudian kalau nanti berhubungan dengan pihak luar, karena seperti saya katakan tadi ini kan adalah global ya, dan tradingnya juga antar dengan negara lain. Jadi memang mesti ada harus yang in charge ya untuk kemudian mengelola dan juga menata tradingnya nanti. Bagi masyarakat awam ini mungkin hal yang baru ya, perdagangan karbon ya. Tapi dari penjelasan Pak Faisal ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa Indonesia tuh punya banyak sumber lain kalau mau mikir ya. Banyak banget ini hal-hal yang bisa kita raih gitu dari kekayaan kita sekarang. Cuman masalah klise tadi harus segera diatasi itu. Baik. Pak Faisal, terima kasih banyak sudah menjelaskan ini ke Radio Idola Semarang, Pak. Sampai jumpa lagi. Sama-sama, sampai jumpa lagi. Demikianlah Mitra Idola. Kita telah dengar tadi bagaimana penjelasan, pandangan, pemikiran narasumber kita dalam topik yang kita bahas. Ini cukup menarik, hal baru juga barangkali buat Anda ya, buat kita, tentang masalah memahami arah kebijakan OJK yang akan mengatur mekanisme perdagangan karbon dan apa goal besarnya.